Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari di Satu Lawan Satu. Kali ini kita ada di rumah salah satu yang paling menyenangkan pemandangannya dan ketemu dengan orang paling asik diajak. Salah satunya ya, yang paling asik ya. Salah satunya yang paling enak diajak diskusi. Bang Rocky Gerung. Oke Fer, udah Ferry. Ya Bang. Salam akal sehat. Ini Karena Minang adalah pendukung PSI. Kacau. sponsor utama akal sehat, ya dong. Begitu Abang bilang bahwa seluruh orang Minang itu adalah PSI, Ternyata saya ingat jadi kakek saya itu ngomong begini, seluruh orang Minang itu adalah Muhammadiyah katanya. Waktu saya sekolah dulu saya percaya betul tuh Bang. Begitu sudah sekolah ternyata ada NU, ada semua, nggak semua orang Minang Muhammadiyah. Jadi kayak Abang lakukan itu repetisi ketika kakek saya menipu saya soal Muhammadiyah itu. ya saya berpikir bahwa semua orang Minang itu pintar. Wah, asik. Ternyata ada beberapa yang dungu juga tuh. Contohnya yang kita diskusikan tadi. Ya, ketika masuk kabinet misalnya gitu. Dan itu hanya membenarkan pepatah bilang, di sekeranjang apel selalu ada satu yang busuk. Gitu. Aduh. Jadi Ini pepatah bilang begitu. Jadi yang masuk kabinet langsung busuk ya. Oke Bang, menarik soal beberapa isu soal cara berpikir, rasionalitas. Oke. Bicara soal bagaimana peradaban ketatanegaraan dengan cara pikir rasionalitas itu. Abang merasa berbagai isu saat ini termasuk kebijakan negara itu menembus rasionalitas khas PSI itu enggak? Apa terus PSI? PSI ada dua, PSI yang kita nggak bahas PSI sekarang, nggak usah dicontohkan PSI sekarang. Kan kita mau cari tahu apa sebetulnya sumber energi sehingga negara ini sampai sekarang masih hidup. Pasti soal rasionalitas tuh. Yes. Dan rasionalitas itu disumbangkan paling banyak dalam kualitas tertinggi oleh founding parents kita. Yang dengan akal pikiran bertengkar tentang masa depan, bentuk republik, mau diisi dengan wacana teologis, teokratis, atau demokrasi. Jadi semua itu sebetulnya perdebatan rasionalitas. Nah yang sekarang nggak ada perdebatan karena tidak ada percakapan yang berbasis argumen, yang adalah sentimen itu. Nah itu juga yang menerangkan kenapa Presiden Prabowo misalnya bisa bicara 7 jam terus menerus tuh. Ya karena nggak ada yang mau bantah kan. Artinya feodalisme ada di dalam kabinet. Itu padahal saya tahu Presiden Prabowo doyan berdebat itu. Apa sih pentingnya dialektika itu Bang dalam kabinet? Kalau ternyata orang nggak ada yang berani juga menegur atau interupsi lah. Seperti ada abang-abangan saya hadir ke pelantikan kabinet kemarin, dia interupsi mau pulang. Yes. Itu kan nggak semua orang bisa punya keberanian begitu, Bang. Kan dialektika itu yang menghidupkan sejarah, menghidupkan pertengkaran tuh. Jadi tanpa dialektika, yang di depan kita itu barang. Barang ketemu barang nggak akan ada dialektik. Tapi kalau orang ketemu orang, pasti ada dialektik. Jadi kalau di dalam pertemuan antara orang tidak ada dialektik, itu artinya barang ketemu barang. Itu. Nah, biasanya kalau... Aku ngomong begini udah secerewet Haji Agus Salim apa enggak nih? Yang sudah orang bilang. Atau tinggal ditambah jenggot dan kumis, cocok sudah. Dan ada yang lebih kasar itu. Lebih kasar tapi bermutu. Namanya Rosyan Anwar. Dia kalau ngoceh begitu-begituan. Iya. Tapi jurnalis yang paling tajam itu tetap Mukhtar Lubis. Yang nggak ada takutnya tuh. Bahkan dia lebih berani dari Del Pedro. Del Pedro udah berani banget. Manusia Indonesia ya. Ya. Nah, kalau pakai argumentasi wartawan paling berani Mukhtar Lubis, yang kemudian banyak mempertanyakan sifat orang Indonesia, munafik, suka cari muka, percaya tahyul. Tidak rasional ya. Nah, kalau pakai kontennya atau nilai dari Mukhtar Lubis terhadap kabinet dan pemerintahan sekarang, seberapa patokan Mukhtar Lubis itu terlihat dari kabinet? Oh, kalau buku atau ceramah pidato kebudayaan Mukhtar Lubis tahun 77 itu ya, tentang manusia Indonesia tuh isinya itu semua berlaku di situ.
Berlaku ya? berlaku. Terutama soal kemunafikan kan. Kan tesis pertama Mohtar Lubis, ciri utama manusia Indonesia adalah munafik. Itu masih ada sampai sekarang dalam bentuk feodalisme, patriarkisme, dan kemampuan untuk mengolah argumen tuh, bahasa tubuhnya udah terlihat di istana tuh. Kemarin saya di istana tuh bahasa tubuh yang kalau istilah yang rada keren itu docilitas, docile, artinya tubuh budak gitu. Ini yang Cium tangan. itu yang disebut oleh Foucault loh. Ini saya ngutip-ngutip aja. Foucault ya. Jangan sampai Dilaporkan. iya, saya bisa pakai referensi Michel Foucault itu. Itu udah very. Jadi bahkan terlihat di sana dan tidak ada dialektika. Itu bukan sekedar terlihat, impact pada psikologi mungkin saya yang berlebihan, itu menjijikkan. Karena itu abang pulang cepat. Bukan karena menjijikkan, karena saya mesti naik gunung, jadi saya pamit pada Pak Presiden sebetulnya tuh. Tapi kemudian ya orang akan tafsirkan macam-macam. Kenapa Rocky Gerung pulang cepat itu? Ya salah satu karena ya milieu di situ, ambiennya itu, suasananya ya ada hierarki itu. Padahal saya kira Presiden kalau diajak berdebat pun dia akan layani tuh. Iya. Nah tapi kenapa abang nggak yakin di kabinet mampu berdebat diskusi dengan Presiden? Karena rekrutmennya itu transaksi kekuasaan, transaksi bisnis, transaksi macam-macam, bukan transaksi pikiran kan. Padahal sebetulnya kabinet itu, menteri itu bukan sekedar pembantu presiden, dia harus punya ide otentik. Itu yang diterangkan dulu oleh orang Minang yang prinsipnya sampai sekarang diikuti, yaitu tentang keadilan sosial, sosialisme, koperasi, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sendiri yang bilang bahwa anggota kabinet itu bukan sekedar pembantu presiden, dia otentik, punya ide gitu. Jadi kalau sekarang kan, ya saya menteri, saya pembantu presiden, saya ikuti keinginan presiden. Bukan. Justru karena dia mampu untuk produksi ide sendiri, maka dia bisa berdiskusi dengan presiden. Jadi dia harus punya ide. Jadi kita balik lagi pada peringatan pikiran dari Minang ini melalui Muhammad Hatta bahwa menteri itu harus otonom, punya ide, punya prinsip, punya paradigma supaya bisa bercakap-cakap dengan presiden. Yang sekarang nggak kelihatan itu, atau bukan sekedar nggak kelihatan, memang nggak ada. Kenapa abang lebih suka mencontohkan sosialisme Hatta? Kan ada Syahrir, ada Johan Sahrunsa. Kenapa? Ya, sosialisme Hatta itu terasa sebetulnya tuh. Syahrir tentu ada sosialisme dalam tingkat konseptual tuh, kuat konsepsinya tentang filsafat sosialis. Tapi Muhammad Hatta membumikan itu langsung menjadi koperasi misalnya kan. Johan Sahrunsa mengaktifkan sosialisme itu dalam bentuk yang organisatoris. iya, apa namanya, dia langsung bikin itu sebagai penuntun gerakan buruh, kan dia tokoh buruh tuh Pak Johan Sahrunsa. Jadi saya melihat bahwa ide-ide sosialisme itu selalu dibekali sekaligus dengan rasionalitas dan identitas kuat, identitas pribadi yang kuat. Nah, pertanyaan menariknya, Bang. Sebenarnya apa itu? Dari 109 orang di kabinet, siapa yang cocok disebut sebagai pemikir sosialis? Kalau disebut 3 orang mungkin saya masih bisa hafal tuh. Kalau 109 orang tuh tanya pada presiden pun nggak tahu nama-namanya. Yang abang merasa ini kebijakannya bagus nih, sosialis nih. Mestinya dia disebut sosialis kalau kita yang suruh dia bikin kebijakan itu tuh. Ya. Baru ada 1 orang di situ. Siapa tuh? Jumhur Hidayat. Wah. Masuk. Ya kan kita deal dengan Jumhur supaya dia menjalankan ide-ide kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan makhluk. Karena itu kita bilang, Jum lu pegang lingkungan hidup. Karena kalau orang mengerti tentang environmental ethics, dia nggak akan beda-bedakan manusia. Bahkan dia nggak akan bedakan antara orang yang berpikir dan makhluk yang bukan manusia kan. Itu prinsipnya tuh. Dan itu sosialisme yang modern itu. Tapi kan orang Indonesia banyak sekali yang belum sampai ke alat pikiran sosialisme, terutama di isu lingkungan hidup. Saya ingat dulu abang pernah komentar yang kemudian ditertawakan oleh orang pengkritik abang ya. Ketika abang bilang bahwa pohon hewan itu punya haknya. Kan pada ketawa. Kalau abang ingat dulu abang pernah cerita itu, dan itu diserang kan, sampai ke sana gitu ya. Dan itu kan makomnya beda, Bang. Nah, sejauh apa abang yakin Bang Jumhur sepemahaman abang soal hak lingkungan hidup, hak atas tubuhan, hak
atas Oke. makhluk hidup lainnya. Dia punya potensi itu, karena itu dia kita minta. Kan Hmm. Jumhur itu hidup di dalam lingkungan civil society yang do speak environmental ethics. Dia terlibat dalam aktivisme. Dia paham tentang kasakusuk politik di istana tuh. Jadi dengan kapasitas itu kita bisa berinvestasi tentang lingkungan mulai Jumhur. Sekaligus berinvestasi tentang keadilan sosial kan. Yang kita sebut keadilan sosial bukan saja sekedar kesetaraan manusia, tapi kesetaraan antara manusia dan makhluk. Kenapa begitu? Prinsipnya gampang, eksploitasi manusia terhadap alam itu diakibatkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Hierarkinya begitu. Kalau manusia tidak mengeksploitasi manusia, maka alam tidak akan dieksploitasi oleh manusia. Itu derivat dari pikiran tentang sosialisme lingkungan tadi itu. Gitu. Ya, kalau Bang Jumhurnya oke, sepemahaman Abang, pemerintah daerahnya, dirjen-dirjen di Kemen LH, kan belum punya kemampuan yang setara memahami itu juga, Bang. Itu betul-betul harus kita paham bahwa di segala bidang, birokrasi kita, birokrasi yang ditrain dengan kurikulum konvensional tuh. Ide lingkungan itu betul-betul ide baru dan justru karena dia baru maka ada greget sebetulnya tuh. Kalau yang udah lama ya udah susah dirubah tuh. Jadi kalau kita terangkan misalnya bahwa kemanapun Anda pergi, kabinet itu mau Anda Menteri Ekonomi, Menteri Pertahanan, Menteri Sosial, apalagi Menteri Lingkungan, Pariwisata, Anda akan bertemu dengan generasi yang bertanya, do you speak environmental ethics, Master Minister? Kan kalau dia nggak bisa jawab, itu artinya ya dia nggak paham bahwa dunia ini sekarang diasuh oleh grammar itu. Jadi Jumhur pasti dia bisa tuh, karena dia bergaul dengan masyarakat sipil dunia tuh. Dan itu yang memungkinkan kita taruh optimisme pada dia tuh. Ya, kalau Abang bicara generasi. Ini kenapa jadi Jumhur yang kita bahas ya? Waduh. Generasi HAM ketiga ya, soal lingkungan, persaudaraan dan lain-lain itu mungkin hanya segelintir orang yang memahami. Ya. Bahkan kalau kita lihat kebijakan-kebijakan negara atas lingkungan hidup, Bang, itu semampu apa gagasan Abang soal lingkungan hidup dan cara berpikir Bang Jumhur itu akan mempengaruhi Menteri SDM misalnya. Harusnya lingkungan itu menjadi kementerian payung. Apa tadi Menteri SDM. SDM siapa menterinya? Sahabat Abang Bahlil. Oh si Bahlil. Iya. Halo Bahlil. Itu sejauh mana dia bisa mempengaruhi menteri cari uang, kementerian cari uang itu? Backup presiden diperlukan. Kalau backup intelektual datang dari masyarakat sipil, backup moral datang dari para aktivis lingkungan tuh. Tapi backup politik mesti diberikan presiden tanpa syarat pada Jumhur. Kan sekarang ada krisis energi, orang mau balik dengan segala macam istilah tuh circular economy, green democracy, green investasi segala macam itu hanya mungkin berubah jadi kebijakan kalau Jumhur punya semacam sebut aja hak istimewa untuk ikut menentukan regulasi di departemen yang lain, di kementerian yang lain kan. Yang terkait lingkungan. Bahkan semua departemen terkait lingkungan. Departemen pertahanan juga terkait lingkungan karena ada Agrinas di situ. Karena SDM apalagi itu. Dan lagi. Ya Bahlil pasti. PUPR juga terkait lingkungan. PUPR. Yang terutama tentu bidangnya Bahlil. Karena itu perusak lingkungan utama tuh. Karena mau ekstraktif industri itu tanpa berhitung tentang ecological footprint. Jadi kalau Bahlil dalilkan, udah lewat SDM ekonomi akan tumbuh 6-7%. Oke, bagus itu. Tetapi pertanyaan peradaban berapa persen kerusakan lingkungan? Di situ harus dihitung kan. Jadi kalau growth-nya 8%, ecological footprint-nya 7%, itu growth-nya cuma 1% artinya kan. Nah itu yang saya sebut sebagai a new kind of paradigm yang harus dimengerti oleh Bahlil. Nah, kalau Bahlil mengerti itu, saya izinkan dia untuk kembali ke UI, cari jaket kuning berikut itu. Tapi Abang punya keyakinan ini akan nyambung nggak antara menteri-menteri ini kalau bicara lingkungan hidup? Saya bukan punya keyakinan, saya ingin itu terwujud. Karena itu Pak Presiden harus sungguh-sungguh mengangkat Jumhur, artinya beri dia semua fasilitas. Untuk menerobos barrier teknokratis di kementerian-kementerian yang lain. Tapi kan kadang-kadang Pak Presiden target-targetnya juga
terlalu luar biasa kalau tidak ingin kita katakan tidak masuk akal. Indonesia bebas sampah, tanggung jawab Pak LH itu kan. Ya. 2028, 2 tahun lagi Bang. Iya, sampah yang paling berbahaya sampah politik sebetulnya. Yang menutupi sampah lingkungan kan. Jadi buat Jumhur sampah politik ini dikupas dulu baru terbaca sampah lingkungan kan itu. Ya, itu udah berapa lama lagi tuh Bang membersihkan sampah-sampah politik ini? Ya karena itu Jumhur mesti dijadikan menteri seumur hidup sampai sampahnya habis. Kan itu kan. Ya. Kedua soal AMDAL, saya kira Presiden tahu itu, tapi sekali lagi backup politik perlu. AMDAL kita berapa? Mungkin ada 1.500 AMDAL bodong itu. Ya. Sampah kita 40 juta setiap hari itu diproduksi itu, segala macam jenis itu kan. Salah satu penjahat AMDAL kan kampus juga Bang. Oh iya, kampus itu disogok, termasuk saya kira Bahlil yang nyogok juga tuh kan. Supaya, ya saya bilang saya kira gitu. Saya Tapi kira. mudah-mudahan berkenan saya betul ya, benar Bahlil. Bukan Bahlil per orang ya, kebijakan dia sebagai menteri yang pasti SDM-nya. di belakang dia itu dia jadi proksi dari perusahaan lingkungan, kan itu kan. Oke. Tapi kalau orang kayak Bahlil mau jadi proksi, artinya ya dia memang punya kepentingan dengan kerusakan lingkungan itu. Ini gue ngomong terbuka aja, my friend Bahlil. Kan itu teman gue juga, jadi nggak ada urusan gue mau maki-maki kan. Sebagai menteri ya, tapi sebagai ya dia sahabat yang enak tuh, Ya. bercanda. Ya, dia mampulah menangkap pesan candaan itu ya. Bahlil Ya agak jago. susah pesan candaan itu ke Mentan kayaknya ya. Mentan, ya saya cukup kenal Mentan ini. Tapi Mentan ada di dalam situasi yang hari-hari ini dipertaruhkan karena seluruh prestasi yang dia sebutkan itu mulai dikulik-kulik oleh beberapa jurnalis sehingga ya mungkin nanti ada jurnalis atau LSM yang istilahnya disomasi itu kan. Tapi itu biasa tuh Pak Mentan. Iya biasa ya. Tempo juga. Ya karena kan orang berpikir yang kita punya stok beras apa stok pangan kan itu aja udah problematik diperdebatkan ya. Nah, ya lingkungan, gagasan, kesamaan terhadap masyarakat dan segala macam juga akan hal yang kita tunggu-tunggu nih. Karena bicara lingkungan hidup kan juga bicara masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar Bang. Jadi tantangannya juga akan sangat berat tuh. Ya karena itu tempatnya saudara Jumhur ini. Dia jadi apa istilah teologisnya? Jadi tempat uji kejujuran, tempat uji mereka yang berbohong. Jadi siratul mustaqim lah, kira-kira gitu. Nyampe apa enggak nih program-program beliau itu aja. Tapi kita masyarakat sipil mesti bantu Jumhur itu. Bang, kalau dilihat kan teman abang yang pintar banyak. Ya. Abang sendiri dianggap layak untuk masuk kabinet. Kenapa nggak mau? Kenapa abang malah dorong Bang Jumhur? Ya di mana-mana. Kalau komunikasi abang lebih banyak dicintai orang tuh. Itu produk-produk komunikasi istana kan menyedihkan menurut saya. Ya masalahnya kan istana nggak ngerti beda antara public relation dan public opinion. Public relation artinya istana mempromosikan presiden supaya dicintai rakyat. Padahal rakyat tangkap itu sebagai upaya untuk membujuk rakyat menyetujui semua program yang sebetulnya juga kadang-kala tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi istana tidak boleh, bukan sekedar, dia jangan jadi PR, itu pasang iklan doang. Dia mesti perhatikan public opinion, bukan sibuk dengan public relation. Public opinion itu diproduksi oleh jurnalis, diproduksi oleh kampus, diproduksi aktivis. Itu yang mesti diajak debat dengan presiden. Jadi presiden harus berdebat dengan public opinion. Itu baru demokrasi. Yang terjadi sekarang, presiden diasuh oleh public relation istana. Ngaco itu tema begituan aja. Coba tanya apa Kodari atau Hasan Nasbi mengerti itu. Atau bahkan Menteri Komdigi. Mutia Hafid yang ada teman gue juga itu. Jadi kepahaman itu, cara bertutur, cara menjelaskan, kan sudah ada di abang. Kenapa abang nggak mau masuk kabinet? Gue perlu orang datang ke gue buat gue ajarin supaya gue kirim balik ke kabinet. Jadi sama sekali tidak tertarik. Ya Karena ada orang yang sedang mau bilang nih, Bang Rocky sudah ditundukkan dan akan masuk kabinet dalam waktu dekat dan lain-lain. Kemarin gue tundukin kabinet. Kan itu selalu orang punya
pengertian semacam itu tuh. Bahkan saya udah bilang di itu saya terbuka, saya nggak mau ditawarin menteri, saya mau saya pilih sendiri. Itu baru otentik tuh. Ngapain terima tawarin? Kalau kita ingin kita minta dong, kita bilang saya mau tuh. Cuman ya presiden pasti tolak. Karena saya minta jadi jaksa agung. Tapi lebih baik kan jadi teman diskusi presiden setara daripada jadi kabinet yang adalah bawaan presiden. Nggak mau gue. Cuman pertanyaan Bang, apa jaksa agung itu bercanda atau melihat memang ada masalah di Kejaksaan Agung? Gue pada waktu itu aku pikir candaan gue pasti diterima, tapi ternyata iya, masalah jelas itu banyak kasus yang akhirnya seolah-olah kita baca dari luar dideponiring oleh jaksa agung tuh. Padahal itu kausa seleber semua tuh, kasus yang udah diselebritikan tuh. Kalau suatu waktu tiba-tiba memang panggilan untuk mengabdi itu datang. Satu waktu akan saya tiba-tiba siapa kek teman abang jadi presiden minta itu. Ya, terus Bang bantu saya di kabinet. Ya. Jumlahnya pasti nggak 109 kan? Karena 109 dan ada Rocky Gerung kan artinya 108 orang setara kemampuannya dengan Rocky Gerung kan? Kan harus concise itu kan? Iya, waktu itu akan tiba. Ya. Yaitu ketika teman saya Ferry Amsari ada di kabinet. yang mungkin-mungkin aja, Bang. Huh? Yang mungkin-mungkin aja. Iya, justru itu saya bilang kalau tawaran itu datang maka saya akan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya menolak. Oh. Kenapa, Bang? Karena kita udah bisa tahu kan, itu motifnya apa tuh. Orang minta di backup, artinya dia lemah. Artinya dia potensi untuk memakai kita sebagai tameng dia tuh. Nah, tapi kalau orang bilang memang abang punya kemampuan di ruang itu, kan dia bukan minta tameng, tapi minta agar memang berhasil gitu. Ya, tapi saya menganggap bahwa saya lebih punya kemampuan di luar ruangan itu. Itu. Ya, ini soal hobi aja kan. Banyak orang yang hobinya masuk kekuasaan atau hobi saya itu naik gunung, bukan naik kursi menteri itu. Nah, kalau Bang Jumhur gagal misalnya. Apa? Gagal. Ya, saya ikut bertanggung jawab. Dan itu komite itu mesti ada karena saya menjamin para pembenci Rocky Gerung. Itu fair namanya tuh. Jangan kayak Pak Jokowi semuanya menjilat Jokowi, tiba-tiba Jokowi gagal lalu kabur semua, itu nggak fair tuh. Mesti mereka datang sama-sama dan menderita juga bersama Jokowi dong. Mengakui bahwa dia bagian dari masalah itu. Ya, sekarang pada menghindar ya. Tapi kan cukup mengakui, ada juga yang menghindar itu dan mengatakan dulu saya tidak sadar begitu dia sudah jadikan anaknya jadi wakil presiden. Baru saya tersadar. Gitu. Itu pasti bukan orang Minang dong. Orang Minang cepat sadar. Orang Minang tempat semua kekalahan pemilu, Bang. Iya, tempat kekalahan pemilu, tapi tempat semua peristiwa cari gara-gara dengan kekuasaan adanya di Minang. Makanya suka sekali dengan Rocky Gerung, ya? Wah, aku kalau bisa ganti KTP sekarang gue ganti KTP Minang. Saya ada agak khawatir juga, ini kayaknya Bang Rocky terlalu disenangi orang di Minang. Bentar lagi jadi datuk apa begitu kan? Nyasar jangan maringgi. Nah, perspektif ke depan soal kebijakan, Bang. Sekarang kan salah satu yang menarik di reshuffle kemarin, kabinet itu adalah masalah kita sekarang ekonomi. Yang banyak di reshuffle kebijakan komunikasi. Ada Bakom, Badan Komunikasi yang baru. Lalu ada penasihat presiden dalam bidang komunikasi, yaitu Hasan Nasbi, yang dulu di PCO ya, Virgin Coconut Oil itu, Presidential Communication Office, lalu jadi Pertamina, lalu dipanggil lagi. Padahal masalah kita rasa-rasanya tantangan global di isu ekonominya yang jauh lebih besar. Kenapa ke sana larinya? Coba saya uji ya, baru 2 hari lalu diangkat 2 tokoh ahli komunikasi ya. Hasan Nasbi, teman saya, Kodari teman saya. Tiba-tiba ada kasus Amin Rais ngomong. Reaksi dari tim komunikasi melalui Mutia Hafid adalah cabut. Ya kalau cabut iya, tapi
eh, mengancam dengan undang ITE. ITE. Jadi terlihat negara itu reaktif doang. Iya, iya, iya. Padahal isu itu seharusnya bisa dilunakkan. Ya, dengan cara penyampaiannya. Iya. Padahal itu sebenarnya blunder juga di titik tertentu. Jadi enak ditendang itu ya, Ya justru itu jadi memperpanjang perdebatan. isu itu akhirnya jadi hot fire bukan lagi hotspot kan. Hmm. Jadi kemampuan kita untuk melihat bahwa ya itu udah jadi public opinion. Karena itu nggak bisa lagi dihalangi melalui tadi public relation kan. Kan yang dikeluarkan oleh Ibu Metia itu kan public relation, tapi di dalamnya ada ancaman. Lalu orang bertanya, ngapain mengancam? Nanti Amin Rais juga bilang, oke, saya ancam balik itu. Kan sekarang Amin Rais juga lakukan hal yang ya absurd tapi masuk akal, yaitu saya akan panggil dokter khusus gitu kan. Jadi panjang kan, ini akan digoreng oleh sosial media. Ya, ternikmati oleh pencari konten kreator kan. Iya, nah saya bisa bayangin sekarang itu di istana itu saling salah menyalahkan itu kan. Kenapa Mutia? Ya pasti udah koordinasi dengan Hasan. Kenapa Hasan mengiyakan ide itu? Ya pasti Kodari. Kan ini tim kan. Jadi kita mesti anggap tim komunikasi 2 hari setelah dilantik gagal memitigasi isu yang di-raise oleh Pak Amin Rais kan. Itu dasarnya begitu tuh. Jadi Pak Prabowo akan jadi pusing lagi untuk ini soal privat dibawa ke ranah publik, kemudian direspons dengan cara seolah-olah itu membahayakan negara, akan memecah belah bangsa segala. Itu jauh banget itu kan. Padahal kalau misalnya dianggap itu sebagai hoax, ya udah bantah aja dengan hoax yang lebih tinggi kan gampang itu. Kami tidak sedang membahas hal-hal yang tidak diperlukan gampang untuk betul Republik itu. ini. Yang beginian mungkin yang paling bagus nangan ini ketua KSP yang baru, Jenderal Dudung. Kenapa Bang? Ya saya kenal Dudung, dia enak itu Pak. Lain waktu dia masih pakai pangkat militer kan kelihatan bengis serem. Padahal Dudung orangnya enak aja tuh. Tapi kan dia nggak tugas komunikasi publik. Iya, tapi dia kan KSP, dia bisa mengendalikan itu juga tuh. Jadi Bakom sekarang di bawah KSP. bukan soal di bawah, pengaruh dari KSP itu harusnya lebih tinggi. Oke. Bahkan secara etik dari Bakom. Bakom kan teknis, KSP kan yang ngatur strategi. Jadi brother Dudung mesti ambil alih ini nih sebagai anak Betawi itu yang lebih luas sebetulnya menangani soal komunikasi politik istana itu. Oke. Nah, itu soal komunikasi. Nah, pertanyaan soal kan kepala staf itu kan orang kedua sebetulnya di dalam di Amerika tuh kepala staf tuh orang kepala kedua. staf orang penting ya West Wing-nya lah. Iya, West Wing itu. Nah, cuma pertanyaan berikutnya adalah kalau ternyata ada problematika ekonomi. Oke. Abang sebagai pemikir sosialisme ya. Gini. Yang kalau ini polanya harus bagaimana, komunikasinya bagaimana, orang yang abang pikir cocok untuk menghadapi tantangan ekonomi aut-autan ini siapa? Coba kita lihat dulu ya, kita rumuskan dulu keadaan ketika seluruh problem energi ini menjadi problem global supply chain. Jadi bukan cuma energinya jadi masalah, tapi sistem distribusi energi udah berantakan semua kan. Sementara Indonesia hidup dari ekspor, dari import energi itu. Jadi kita bisa bayangkan energi itu pembuluh darah Republik. Dia dipompah dari Hormuz dan harus tiba di dapur mak-mak kan itu. Jadi kalau rangkaian itu putus, kolaps negara ini. Secara teoritis bahkan secara teknis. Nah sekarang kita lihat di dalam kondisi krisis global ini, pemerintahan Pak Prabowo berupaya untuk tangani itu dengan sistem yang tadi sosialistis tuh. Nah kita tahu sistem yang sosialistis itu dia tidak boleh pelit terhadap hal-hal yang menjadi tuntutan publik. Tetapi paradoksnya APBN kita tidak cukup untuk memenuhi ide-ide sosialis itu. Jadi semua ambisi sosialistis dia akan dibatalkan oleh APBN. Nah sekarang keadaan itu tidak bisa diselesaikan lagi tuh. Mungkin bulan Juni harus cari 800 triliun tuh. Purbaya tidak punya cara lagi untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia akan tumbuh. Purbaya jadi reaksioner tuh. Jadi kemampuan teknokratik negeri ini untuk menyelamatkan fiskal udah nggak ada tuh. Dengan kata lain, kita mesti rumuskan this is the beginning of the end. Itu artinya apa? Rejim fatigue, kelelahan rejim itu sudah harus kita andaikan
supaya mitigasinya udah bisa kita kerjakan nanti kan. Nah sekarang kita berpikir tentang mitigasi itu. Kalau mitigasi itu cuma soal teknis ya gampang, tapi ini mitigasi soal etis juga karena krisis leadership. Oke. Bukan presiden yang krisis, tapi leadership dia terhadap kabinet itu yang krisis tuh. Jadi sekali lagi dengan segala hormat pada presiden, kita mesti katakan bahwa presiden akhirnya berubah dari seorang leader menjadi seorang dealer. Kenapa? Dia mesti deal dengan kepentingan partai-partai yang ada di dalam koalisi dia. Yang dari awal saling ngintip untuk dapat bagian paling besar. Jadi intinya kalau kita mau selamat, presiden lakukan total radical break. Nah, menteri-menteri MBG berhenti, iya, evaluasi itu. MBG oke, itu perintah konstitusi. Tetapi anggaran tidak cukup. Maka presiden mungkin dengan penuh kesantunan minta maaf pada rakyat lalu bilang bahwa tetap MBG ini akan kami teruskan ketika krisis global ini selesai, tapi buat sementara saya presiden tetap memilih MBG diteruskan untuk daerah-daerah yang betul-betul total miskin tuh. Dan dia bisa kritik, saya diberi data tapi data itu ternyata tidak benar tuh. Kan coba kita hitung. Jumlah orang miskin di Indonesia itu 20 juta orang. MBG melayani 60 juta orang. Kan artinya ada 40 juta orang yang bukan miskin tapi dapat MBG. Yang salah siapa? Ya BPS dong salahin kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita koreksi itu. Bahwa itu memang bukan terlalu mewah tapi buang uang. Karena ada orang yang nggak miskin tapi dapat MBG. Pakai aja data 20 juta miskin berarti di dalam keluarga itu mungkin cuma 8 juta yang anak-anak perlu disuplai lagi supaya nutrisinya bagus. Orang tua yang udah miskin yang nggak mungkin lagi kan berubah cara berpikirnya kan untuk investasi jangka panjang. Tapi bagaimana mungkin seorang dealer punya keberanian minta maaf itu, Bang? Kan seorang leader yang situation calls for decision. Kira-kira begitu pepatah. Keadaan memanggil orang untuk membuat keputusan tuh. Dan sebagai seorang patriot, harusnya presiden datang ke publik mengatakan bahwa memang saya salah ambil kebijakan. Tetapi pasti itu banyak yang menyambut senang itu ya, Bang. Ya, mungkin dia dengan basa-basi, tapi saya tidak ingin menyalahkan BPS, saya tidak ingin menyalahkan yang lain. Biar saya tanggung. Nah, mulai sekarang saya akan coba saya cari istilah. Saya akan memeluk kembali negeri ini. Kata-kata keren kan, memeluk kembali negeri ini dengan hati nurani, bukan sekedar dengan transaksi politik kan. Enak tuh, selesai. Kan negeri ini kan negeri yang dituntun oleh semacam wisdom kebijakan apa namanya, kebijakan lokal tuh, local wisdom. Dan orang akan maafkan itu tuh. Tetapi mereka yang sudah keburu dapat kenikmatan dari proyek MBG segala macam itu, ya tentu merasa terusin aja. Iya. Dan bahkan siapa yang bilang bahwa dalam liburan pun tetap dapur itu dapat berapa 6 juta apa kan? Apa yang menyebabkan presiden belum mendengar ucapan seperti yang Abang sampaikan? Bahkan pembelajaran pidato May Day kemarin, saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah menurut saudara MBG masih diperlukan atau tidak? Tidak, gitu ya. Nah, itu kesempatan momentum bagus bagi presiden buat panggil mereka situ. Kenapa kalian tipu saya tuh? Kalian bilang bahwa rakyat mendukung, ternyata enggak tuh. Kan itu real demokrasi kan? Langsung orang buruh bilang tidak. Presiden mesti dengar itu. Dan itu kesempatan presiden untuk tadi lakukan radical break. Ternyata kalian bohong ke saya. Kan itu. Intinya tuh. Nah, beberapa menteri mesti dipanggil itu. Mudah-mudahan presiden nonton nih. Kalau Bang Rocky ngomong didengar. Tapi Bang Rocky jangan melarikan satu pertanyaan belum Bang Rocky jawab. Apa itu? Siapa orang ahli ekonomi? Saya yakin sebagai pemikir sosialisme banyak stoknya di Indonesia yang punya kemampuan menyelesaikan masalah ini supaya menterinya tidak sakit pinggang. Gini, di kita banyak ekonom. Tetapi yang berpikir secara ekonomi menurut pikiran-pikiran ekonomi klasik, David Ricardo, Adam Smith, siapa lagi, Karl Marx itu tidak ada tuh. Padahal ekonomi tidak ada ya. Tidak ada. Dari awal ekonomi itu adalah ilmu sosial, bukan matematik gitu.
Adam Smith menulis Wealth of Nation, tetapi buku yang paling harus dibaca oleh ekonom adalah Moral Sentiment, karena ekonomi dianggap sebagai wisdom sebetulnya terhadap sesama manusia tuh. Kita nggak dengar orang yang pakai pikiran-pikiran dari nobelis yang sosialis, misalnya Amartya Sen gitu kan. Dulu kita bicara itu, Khatib Basri mengerti itu tuh. Rizal Ramli mengerti itu tuh. Syahrir mengerti itu tuh. Faisal Basri mengerti itu tuh. Tapi sekarang saya sudah menemukan jawabannya. Dari 4 orang, 3 sudah meninggal. Iya, itu kan. Jadi kelihatan itu problemnya tuh. Nah, ini hanya mungkin kita jadikan proposal pada presiden kalau ada, sebut aja, minum teh bersama dengan ekonomi kiri ini. Kita sebut ini ekonomi kiri yang tidak sekedar belajar ekonometri itu, yang tidak sekedar menganggap ekonomi itu cuma soal jumlah uang yang beredar. Perspektif Chicago School biasanya itu monetarism itu. Milton Friedman. Kan dari awal negeri ini diasuh dengan Keynesian politics, bahwa spending itu mesti berbasis pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat tuh. Bukan yang utilitarian aja kan. Jadi memang mesti ada perdebatan filsafat ekonomi di dalam kabinet. Kalau kita tanya pada Bahlil, do you speak Adam Smith? Siapa itu? Dia cuma tahu bahwa dia Menteri SDM, berarti kuras energi, kuras sumber daya. Kemarin beliau membuat situasi agak terkejut loh Bang. Menemukan berapa ribu ton cadangan gas baru. Dia umumkan kan, bahwa katanya jangan khawatir, kita sudah menemukan cadangan gas baru jutaan berapa gitu ya. Untuk agar kita, mak-mak terutama, tidak khawatir pasokan gas kita aman gitu. Iya, itu sama dengan bilang, saya udah nemukan cadangan emas untuk 300 tahun ke depan di bawah Laut Sunda tuh. Iya, itu cadangan. Emas baru disebut emas kalau ada di Pegadaian. Emas hanya disebut emas kalau ada di toko emas di Cikini kan. Ya cadangan potensi. Tetapi kesulitan energi dunia itu mesti diselesaikan dalam 2 minggu ke depan. Jadi bayangkan misalnya orang semacam Bahlil harus bicara sesuatu yang omong kosong lah itu. Jadi dia nggak mampu untuk diplomasi supaya 2 vessel kita itu lolos dari Hormuz, lalu mulai berbohong kan. Itu terbaca kan. Jadi kita bisa baca ini orang mengerti tentang ideal dari seorang menteri, atau sekedar datang sebagai tukang jual kecap itu. Tapi kenapa presiden sayang sama beliau? Ya, kesayangan presiden itu bukan pada Bahlil, tapi pada kontrak politik dengan Golkar. Oke. Nah Bang, terakhir. Ya. Situasi global sedang memburuk di sektor pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Ekonomi juga sedang bermasalah serius. Dolar menguat, rupiah anjlok besar-besaran, kita tidak punya cadangan energi yang namanya uang gitu ya, dan segala macam, jatuh tempo hutang dan segala macam. Imaji terburuk seorang Rocky Gerung terhadap Indonesia, apakah 98 atau 70-an, 75, 65 gitu ya, atau ada harapan lain dari situasi ini? Bakal lebih parah dari semua kejadian sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang unpredictable. Kalau kita sebut risiko itu dalam kebijakan selalu ada cara untuk mitigasi. Risiko adalah bagian untuk mengefisienkan policy kan. Tapi ini kegelisahan. Jadi persepsi ketemu dengan persepsi. Mak-mak mulai punya persepsi bahwa ini dalam 2 minggu gas melonnya habis itu. Mama punya persepsi bahwa krisis ini akan menyebabkan sebut aja rasisme. Apalagi investor. Investor mungkin kalau kita duga, kalau kita tanya misalnya, berapa banyak capital outflow? Uang yang udah dibawa keluar berapa kira-kira? Kita tanya pada BPS atau ChatGPT atau artificial intelligence, dia akan jawab 30 juta triliun yang keluar tuh. Tapi kita bisa anggap bahwa oke, kali 3 aja, berarti udah 90 juta. Kenapa begitu? Karena datanya
nggak lengkap tuh. Yang ada adalah kegelisahan. Kalau saya tanya misalnya, berapa PHK di Jawa tuh? Ya menurut BPS 100.000 udah. Tetapi yang tahu tentang PHK itu pasti Apindo. Karena mereka yang lakukan PHK kan. Iya, 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 iya. Diam-diam saya cek Apindo berapa. Ya kalau BPS bilang 100.000 ya kali 5 aja tuh. Wah. Kan itu yang terjadi kan. Ah, Lalu mulai ada berita bahwa 10 apa 20 perusahaan di Jawa Barat itu tidak akan lagi merekrut tenaga kerja baru. Itu artinya ekonomi mandek. Ekspansi bisnisnya berhenti, nggak mau rekrut tenaga kerja kan. Dan bahkan akan ada PHK lagi itu kan. Jadi semua itu menggelisahkan kita tuh. Nah kalau kegelisahan itu, sumbuhnya itu tiba pada kelompok-kelompok yang betul-betul menginginkan kerusuhan, ya terjadilah itu kan. Dan banyak di situ kan. Jadi sekali lagi Presiden menurut saya dia juga lagi berupaya untuk cari cara. Tetapi dia nggak punya teman untuk mendiskusikan itu secara transparan kan. Kan menteri-menteri kan berbohong semua itu kan. Ya Pak Presiden gini. Kenapa? Kita nggak pernah lihat ada hal yang betul-betul clear. Perbandingan dengan Filipina, perbandingan dengan Vietnam, segala macam. Kita masih bilang, oh kita aman-aman aja karena growth kita itu masih bisa minimal IMF 4,7%. Tapi kita percaya 5,2%. Tapi kita percaya itu kan sumbangan karena optimisme palsu kan. Datanya mana kan? iya, betul, betul. Itu jadi selama ini kita anggap bahwa rejim fatigue udah terjadi, kelelahan rejim. Nah, rejim yang udah lelah itu mungkin tanpa kita sadari sebetulnya proses decaying itu, pembusukan sudah berlangsung. Siapa yang mesti tegur Presiden? DPR pertama-tama. Siapa mesti tegur Presiden? Selain DPR, ya masyarakat sipil. Kalau berharap partai-partai di dalam menegur itu artinya mereka bunuh diri sendiri. Yang terjadi bahkan sebaliknya, partai-partai di dalam koalisi itu mulai mengintip apa yang masih bisa gua colong dalam keadaan krisis ini. Nah, itu artinya mempercepat tibanya the beginning of the end. Rejim fatigue udah terjadi, kelelahan rejim udah terjadi. Nah, pembicaraan semacam ini nggak mungkin kita ucapkan dengan kemarahan atau dengan kegelisahan. Kita mengucapkan ini dalam percakapan untuk memperkuat sebut aja, kita cari faktor apa yang bisa memperkuat keyakinan kita. Kalau terjadi krisis dan rejim ini ambruk, siapa yang mesti isi kekosongan ini? Kita mesti kembali pada rasionalitas masyarakat sipil untuk mencegah rasisme, karena rasisme itu potensinya tinggi sekali di Indonesia. Di Indonesia. Cukup diskusi, yang penting saya mau tanya terakhir soal filosofi. Yes. Kenapa Abang suka dengan lukisan punggung perempuan? Banyak sekali di ruangan ini. Padahal perempuan kan bukan tulang punggung, tapi tulang rusuk. Ada, waktu bilang begini, dalam bahasa Inggris tuh, soal tulang rusuk. Woman was created from the rib of man. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Not from his head to be above him. Bukan dari tulang kepalanya sehingga perempuan ada laki-laki. Nor his feet to be walked upon. Bukan dari kakinya sehingga perempuan diinjak oleh laki-laki. But from his side. Tulang rusuk itu ada di sampingnya. To be equal. And close to his heart to be loved. Wih, Itu. asik. Pertanyaannya, Karena itu kita kalau lihat leader tidak punya tulang rusuk gimana? Kalau leader tidak punya tulang rusuk, itu artinya dia benda mati. Tuh. Sekian Bang, makasih banyak. Selalu menyenangkan sama Abang. Dip.